semuanya. Aku percaya kita semua di sini alami kasih, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Roh Kudus. Dan aku juga yakin bahwa kuasa Tuhan tidak akan terbatas melalui ruang dan waktu. Walaupun kita tidak bisa ibadah seperti hari Jumat biasanya bersama-sama secara fisik, tapi kita percaya lewat video ini kita sama-sama diberkati, kita sama-sama mau alami hadirat Tuhan yang lebih lagi. Maka dari itu, yuk teman-teman sama-sama kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita dan puja penyembahan kita bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya percaya kita semua bersukacita, amin. Tuhan sudah kasih kita kekuatan untuk melewati semua ini. Kita mau masuk di gerbangnya Tuhan, gerbang yang penuh harapan, amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau sama-sama makin semangat ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita mau ulang lagi lagu ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini, hari baru yang boleh Engkau beri kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami dari tempat yang berbeda-beda Tuhan, tetapi Engkau tetap ada Tuhan, hadirat-Mu tetap ada Tuhan untuk kami Tuhan. Engkau berada dalam hati kami, di hati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh memulai ibadah hari ini Tuhan dengan sukacita yang Kau boleh berikan kepada kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan boleh hadir di sini, menyentuh setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan kita, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis kita kalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, di dalam Bapa kita mendapat ketenangan. Sekalipun kita harus melalui situasi yang sulit ataupun badai hidup, kita percaya kita punya Bapa yang bisa menenangkan semua badai itu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku dan Lingkupiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Ibu Anika Tampu Bolon. Kepada Ibu Anika dipersilakan. Halo anak-anak, apa kabar? 1,5 bulan kita tidak bisa bertemu, bertegur sapa. Kita cukup belajar di rumah secara online. Pada hari ini ibunya menyapa anak-anak dalam renungan firman Tuhan. Ada rasa haru, rasa sedih, dan rasa kangen. Rasa harunya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Rasa sedih, kita berpisah, kita boleh belajar beribadah secara online. Itu dikarenakan kita patuh pada aturan pemerintah di mana untuk mengurangi, memberantas, melawan virus COVID yang sedang melanda di tengah-tengah kehidupan kita. Dan rasa kangen tentunya kita saling merindukan satu sama lain. Tapi biarlah semuanya itu merupakan pengalaman iman kita. Sebagaimana firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, yaitu mengenal dan kita harus fokus kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik untuk kasih setiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam pembacaan, di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Hadir di dalam doa kami, hadir di dalam puji-pujian kami. Bahkan Allah hadir di tengah-tengah beribadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Ibu akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh engkau mengenal akan kedua orang tuamu secara baik dan benar? Engkau sudah hidup mungkin bersama dengan orang tua sudah 16 tahun, 17 tahun, atau 18 tahun. Apakah dengan lamanya usia kamu berhidup bersama dengan kedua orang tuamu, maka engkau sudah mengenal kedua orang tuamu? Atau mungkin kamu hanya mengenal orang tuamu sebatas, ya, orang tua hanya memelihara hidupku, yang melahirkan aku, yang membesarkan aku, yang menyekolahkan aku. Dan kalau aku tidak menuruti perintahnya, maka aku dihukum. Apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak. Harus kamu bisa mengenal kedua orang tuamu secara baik dan benar. Dan mengenal kedua orang tuamu tidak tergantung kepada lamanya kamu hidup bersama dengan orang tua. Tetapi apa yang membuat kita bisa mengenal kedua orang tua kita dengan baik dan benar? Tentu saja yaitu pengalaman hidup secara pribadi bersama dengan orang tua. Demikian juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nat firman Tuhan pada hari ini, ternyata anak-anak, para murid yang selama ini sudah lama bergaul, berteman, hidup bersama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, di situ ada para murid. Yesus mengajar bersama murid. Yesus banyak melakukan hal-hal yang ajaib itu bersama dengan murid. Bahkan Yesus mengadakan satu mukjizat juga disaksikan oleh para murid. Namun semua itu tidak menjadikan para murid itu mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Lantas, bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan benar? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di ayat 23. Ketika Yesus mengajar, mengadakan mujizat demi mujizat, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mengadakan mujizat ini, Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk bubar, untuk pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyuruh para murid supaya naik duluan ke perahu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah pekerjaannya, dia memberi waktu, dia memberi hati dan pikirannya untuk berdiam diri, bersekutu dengan Bapanya. Nah, inilah teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kesendiriannya? Di ayat 23 dikatakan, ia sendirian di situ.
dia merefleksikan imannya, merefleksikan visi dan misi yang sedang dia kerjakan, yang sedang dia lakukan, dia terima dari Allahnya. Dia merenungkan, dia berdoa. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tanpa perenungan, tanpa hubungan yang intim dengan Allah, kita tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kita dengan baik dan benar. Itu tidak akan. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Seperti saya, sudah 48 tahun saya menjadi Kristen. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah engkau di usia 16 tahun, 17 dan 18 tahun menjadi orang Kristen, maka membuat pengenalanmu benar kepada Tuhan? Belum tentu. Ya, kita mengenal Tuhan secara umum. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, Yesus berkuasa. Hanya sebatas itu. Tapi bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan apa tanda-tanda bagi orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Ini yang kita mau renungkan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sejauh mana kita mengenal akan kasih Tuhan? Sejauh mana kita mengenal pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Sejauh mana kita mengenal isi hati Tuhan? Itu anak-anak yang perlu kita renungkan pada saat ini. Pertanyaan lagi, berapa lama kamu pribadi lepas pribadi bisa bersekutu dengan Tuhan? Atau 24 jam ya berjalan, habis waktu dengan kesibukan kita, sekolah, les, ya, dan lain sebagainya, tanpa kita memberikan waktu kita, menyediakan waktu kita, memberikan hati kita, mengadakan pergumulan, mengadakan yaitu suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu kita berikan waktu, kita berdoa, kita memuji-muji Tuhan, dan kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, inilah cara satu-satunya supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tanpa itu kita tidak bisa mengenal. Apakah ibadah kita baca firman Tuhan hanya sekedar rutinitas yang selama bulan Ramadan ini, selama PJJ di rumah ini, ya, Ibu Anike menyuruh kalian satu persatu tiap pagi baca dan baca firman Tuhan. Anak-anak laporkan, anak-anak kirimkan fotonya ke ibu tiap pagi. Apakah hanya sebatas itu? Kamu berdoa, kamu dengar firman, kamu memuji, hanya itu sebatas ritual atau sebatas itu rutinitas. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mengajarkan pada kita di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah tugasnya menjalankan misi, dia mengambil waktu untuk menundukkan, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kepadatan kegiatan kita, mampukah kita, masihkah kita bisa menyediakan waktu kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan
dan perenungan kita masing-masing. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terus mengadakan hubungan intim dengan Tuhan, maka Allah hadir di dalam doa kita. Allah hadir di dalam puji-pujian kita. Allah hadir di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Nah, kalau Allah hadir di dalam doa, di dalam setiap pujian, di dalam setiap pembacaan pendengaran firman Tuhan, maka itu akan mengubah pola cara pandang kita, pola hidup kita. Kita menjadi setiap tambah hari lepas hari, kita semakin sempurna di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Kita diubah, kita dibentuk, kita bertumbuh ibarat pohon. Kalau tidak disiram, dia tidak dipupuk, maka pertumbuhan tidaklah baik dan benar. Ya, dia menjadi hanya sebatang pohon, hanya pohon, tapi pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Begitu juga kita anak-anak. Itu pentingnya kita, ya, pentingnya kita mengadakan hubungan intim, ya, dengan Tuhan. Caranya satu dulu, kita dirikan mesbah doa, menara doa, ya. Makanya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, melalui renungan ini, ya, biarlah Tuhan yang sudah memberikan contoh dan teladan pada kita, itu jugalah yang harus kita teladani. Karena Tuhan adalah teladan hidup kita yang benar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat, ternyata para murid juga dia belum mengenal. Buktinya apa, anak-anak? Kita lihat di dalam ayat 24, ya, perahu muridnya ketika mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Di tengah-tengah kegalutan pikiran para murid, justru disitulah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menawarkan satu pertolongan. Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi para murid tidak mengenal. Ketika Tuhan Yesus menghampiri perahu mereka dengan berjalan di atas air, para murid justru menuduh Tuhan Yesus, menganggap Tuhan Yesus itu adalah hantu. Anak-anak pernah melihat hantu enggak berjalan di atas air? Atau bisakah hantu berjalan di atas air? Anak-anak, selama ini mereka, Tuhan Yesus mengadakan mujizat bersama para murid. Dan saat mereka mengalami pergumulan, mereka tidak mengenal bahwa Yesus mampu melakukan satu perkara di luar logika. Sehingga Petrus menantang Tuhan Yesus dengan berkata, kalau engkau memang Tuhan, guru kami yang selama ini kami ikuti, turunlah, suruhlah aku berjalan di atas air bersama engkau. Dengan kasihnya, dengan kelembutan, Tuhan Yesus menerima tawaran Petrus. Lalu Petrus turun dari perahunya. Dia berjalan, dan berjalan. Di tengah perjalanan, ternyata fokusnya hilang. Oleh karena angin yang meniup dia, seolah-olah dia tenggelam.
Nah, kehilangan fokus, kehilangan tujuan arah dia. Yang seharusnya dari awal sampai akhirnya mata hatinya, mata imannya tertuju kepada Yesus yang ada di depannya. Tapi tidak. Petrus beralih fokusnya kepada angin yang membahayakan dirinya. Sehingga ketika Petrus kehilangan fokus, ketika Petrus fokus kepada bahaya yang menghantamnya, maka dia merasa ketakutan. Dia merasa hampir tenggelam bersama dengan angin yang meniupnya. Tapi puji Tuhan, pelajaran dari Petrus kita dapat. Di tengah dia mengalami kesulitan, mengalami kejatuhan, dia berseru. Ini dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, tolong aku." Nah, ini juga pelajaran dari Petrus. Anak-anak, jikalau engkau mengalami satu pergumulan dalam belajar, apakah engkau langsung menyerah? Apakah engkau langsung stop? Atau apakah engkau meminta pertolongan di luar Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi perenungan buat kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita sedang ditakuti. Kita sedang dikuasai oleh virus corona. Apakah mata kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada virus itu? Atau kita fokus kepada Tuhan Yesus yang ada di depan kita, yang selalu menaruhkan tangannya kepada kita, yang siap sedia mengangkat, menopang, menggendong kita ketika kita jatuh. Itu fokus kita, anak-anak. Fokus. Jangan kita fokus kepada COVID. Kalau kita fokus kepada COVID, maka hidup kita penuh dengan ketakutan. Ya, maka kita penuh dengan ekstrim untuk kita sedikit-dikit COVID. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, ya, maka kita pun hidup di dalam ketaatan. Kita hidup di dalam kedisiplinan, seperti yang sudah Tuhan Yesus tinggalkan teladannya kepada para murid. Dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dia menikmati hadirat Tuhan lewat kesendirian. Jadi anak-anak, orang yang mengenal akan kasih Tuhan, dia pasti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan hidup dalam kedisiplinan, dia disiplinkan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, ya, hidup di dalam kejujuran. Itu yang diminta oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan selama dia bersama dengan para murid, itu jugalah yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Yaitu ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, jujur dengan diri sendiri. Itu anak-anak. Maka ya, kita tidak akan takut. Tidak perlu takut dengan COVID. Tetapi hidup di dalam kewaspadaan. Itu anak-anak. COVID tidak ditakutin, tidak perlu kita takutin. Tapi harus kita waspadai. Itu anak-anak. Nah, bagaimana mewaspadai? Yaitu taat.
Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan para dokter, yaitu kita taati. Itu bentuk dari kita mengenal Tuhan. Itu bentuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, dan yang takut akan Tuhan. Kalau dua hal ini kita lakukan, maka anak-anak, hidup kita tenang. Ya, hidup kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana keadaan kamu selama 1,5 bulan belajar di rumah? Apakah kita mengalami satu perubahan sikap? Kita semakin mencintai Tuhan, atau kita semakin, ya sudahlah. Melalui firman Tuhan ini, anak-anak, dua hal yang harus kita pelajari. Kenali, cari tahu siapa Tuhanmu secara benar dan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, fokuslah kepada Tuhan yang selalu ada di depanmu, yang selalu mengulurkan tanganmu, memberikan pertolongan kepadamu. Dua itu, anak. Demikianlah firman Tuhan, lakukan. Jangan remeh, jangan anggap sepele, tapi renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Dan hidupilah, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, maka engkau akan menjadi saksi-saksinya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami dengan iman kami boleh mengenal Engkau dengan baik dan benar, mengenal Engkau secara pribadi, sehingga ketika kami mengenal Engkau, kami mengalami kasih-Mu secara pribadi, maka kami akan menjadi orang-orang yang setia dan taat dan hidup disiplin. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh fokus kepada Engkau. Kami fokus kepada kasih-Mu. Kami boleh fokus kepada kuasa-Mu, bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan ajar kami Tuhan, bahwa kami boleh menikmati, melihat bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk menopang kami, menarik kami, mengangkat kami ketika kami lemah, ketika kami jatuh. Terima kasih Bapa. Inilah kebanggaan kami memiliki Allah yang selalu memelihara hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita yakin dan percaya sesuai firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 15, bahwa saat kita merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan dan kita berdoa, kita percaya Tuhan Yesus akan memulihkan negeri kita, memulihkan bangsa kita, Indonesia. Mari kita sama-sama responi firman Tuhan hari ini dengan nyanyikan satu lagu pujian, Doa Kami. Inilah doa kita buat bangsa Indonesia. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia. atas Indonesia. Amin Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami rindu Indonesia dipulihkan, amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema. Pulih dari Problema hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Sama-sama kita ucapkan berkat ucapkan berkat atas Indonesia. atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, amin. yang besar Pasti terjadi dan mengubah negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya Oh, namamu hanya namamu Tuhan Tuhan tinggi ditinggikan. Atas seluruh bumi. Kepada Bu Nike dan para pendoa syafaat dipersilakan. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan dapat kami lewati dengan penuh sukacita walaupun wabah COVID-19 ini sedang memarak Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa Tuhan untuk sekolah kami SMA 68 supaya sekolah kami mulai dari kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan bisa dilindungi dan Tuhan jaga dari segala sesuatu yang membahayakan kami Tuhan, dan segala sesuatu yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini secara online Tuhan, supaya bisa dilaksanakan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk SRP 68 Tuhan, mulai dari Bu Nike sebagai pembinanya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga Bu Nike dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Juga Tuhan berkati kesehatan Ibu Nike dan keluarga supaya bisa sehat selalu dalam memuji-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus SRP Tuhan, supaya pengurus SRP bisa menjadi pengurus yang bijaksana dan penuh hikmat dalam memegang SRP ini Tuhan. Juga proker-proker yang belum bisa berjalan Tuhan, tapi kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kami juga berdoa untuk tiap-tiap anggota SRP Tuhan dan keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dan Tuhan jadikan perpanjangan tangan-Mu untuk lingkungannya masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak kelas 12 yang masih mengejar PTN dan perguruan tingginya Tuhan, supaya bisa mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan dan tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah doa kami Tuhan, dengarkan dan sempurnakan ya Tuhan. Kita ingin berdoa untuk bangsa ini dan sekolah.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kalau kami ada di rumah-rumah sekarang Tuhan, Engkau yang memberi kami Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang lingkupi kami semua Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau yang berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan serta jajarannya juga Tuhan. Engkau berkati para pejabat dan para menteri dan para aparat yang bekerja untuk Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi mereka takut akan Tuhan, Engkau yang memberi mereka roh kebijaksanaan Tuhan, Engkau yang memberi mereka roh takut akan Tuhan yang hanya daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Engkau yang lihat setiap kami Tuhan, Engkau yang tuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang berkati Indonesia Tuhan, biarlah kami semua bisa memiliki jiwa toleransi, kami bisa memiliki jiwa empati Tuhan. Biarlah kami tidak egois dengan kehidupan kami sendiri Tuhan, tapi kami juga ikut berempati Tuhan dengan keadaan sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang beri kesejahteraan Tuhan, Engkau yang beri damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan. Biarlah orang-orang di luar sana, Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang memberi jalan keluar dari setiap pergumulan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keamanan. Engkau yang berkati keamanan Indonesia Tuhan, pertahanan Indonesia Tuhan, dari semua ancaman Tuhan yang dari dalam maupun luar negeri Tuhan. Biarlah Engkau yang jaga Indonesia, Engkau yang lindungi, Engkau yang sertai terus Tuhan, karena kami yakin Indonesia tidak akan bisa berdiri Tuhan tanpa ada pertolongan dari Engkau. Tuhan Yesus, Indonesia juga beberapa minggu ini mengalami bencana alam Tuhan. Tuhan, kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi untuk Indonesia Tuhan, itu sudah Engkau yang atur Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun itu yang terjadi Tuhan, kami yakin itu adalah rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati korban-korban, Engkau yang berkati orang-orang dan hewan-hewan yang mengalami dampak dari bencana-bencana tersebut Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi mereka penyertaan Tuhan, Engkau yang memberi mereka penghiburan, Engkau yang memberi mereka kekuatan. Tuhan Yesus, terkhususnya kami sekarang sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau yang sertai kami Tuhan di setiap rumah-rumah, di rumah sakit juga Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, pekerja medis Tuhan, garda terdepan Tuhan. Biarlah Engkau yang tutup bungkus mereka Tuhan, biarlah Engkau yang sertai mereka Tuhan, Engkau yang lihat isi hati mereka Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan apa yang mereka rasakan Tuhan, biarlah Engkau yang cukupkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah Tuhan, semoga pemerintah bisa cepat dan tanggap Tuhan untuk bisa membantu Indonesia ini agar pandemi bisa cepat berakhir. Tuhan, Kau juga berkati buat teman-teman kami yang di luar sana, yang terkhususnya yang sudah terkena positif corona Tuhan. Biarlah Engkau yang pulihkan mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan, tangan-Mu bisa memulihkan mereka. Kau berkati juga buat orang-orang di luar sana yang terkarantina Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati mereka di setiap rumah-rumah, di setiap rumah sakit Tuhan. Engkau yang jaga mereka, Engkau yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang cukupkan mereka makanan, ekonomi, rumah, dan segala apapun itu yang mereka butuhkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami berikan shalom Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang perhatikan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terimalah dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan taat padanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Omega